Habibana datang ke rumah nih, Bib. Iya, terus? Datang ke rumah bertamu, ya anak kayak layaknya anak kecil dah. Hmm. Cuman tahu itu Habib. Ya, Tahu ya. itu Habibana tahu. Ngobrol panjang lebar, tiba-tiba anak dipanggil. Dipanggil. Habib di bangku, anak di bawah nih. Tal sini. Tiba-tiba langsung suruh gini, ente mondok aja. Kalau nggak mondok, ente bandel. Ente jangan begini dalam hati anak kok Habib kok tahu semua nih. Awal pertama kali Nurul Mustafa, ribat Nurul Mustafa ini kita bahas tentang ribat Nurul Mustafa. Awalnya gimana itu terjadi? Nah, di tengah-tengah itu ada santri satu orang mau minta belajar, Bib. Datang. Tiba-tiba. Sampai sekarang ada santrinya namanya Abdullah. Oh. Anak pengen belajar saat. Allah wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabar gembira buat antum-antum semuanya yang rindu dengan Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. HAC Tour and Travel insyaallah akan mengadakan umrah perdana di new normal. Insyaallah saya sendiri akan bawa bersama jamaah umrah yang kemarin tertunda dan mengajak antum-antum semuanya yang pengen ikut bareng saya. Insyaallah saya akan berangkat tanggal 19 Maret 2022 insyaallah di 34.500.000. Segera hubungi HAC Tour and Travel. Mari kita ziarah makam Nabi Muhammad SAW dan kita tunaikan umrah. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dunia dan akhirat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Habab Podcast di mana saja berada, bertemu lagi dengan saya Habib Abdullah bin Ja'far Assegaf daripada program Habab Podcast. Kali ini bersama Ustadz Harun Ar-Rasyid. Apa kabar, Ustadz? Alhamdulillah, baik Habib. Alhamdulillah. Habib gimana, sehat? Sehat, alhamdulillah. Kita berada di Habab Podcast, ngobrol sesaat, semoga bermanfaat. Kali ini pemirsa saya mau kasih tahu ini. Ustadz Harun Ar-Rasyid ini adalah muridnya Habib Hasan bin Ja'far Assegaf. Dari awal sampai beliau belajar di Darul Ghawa Dakwah, kemudian begitu lama beliau belajar, sekarang beliau membawahi atau memegang daripada pondok pesantren Nurul Mustafa atau ribat Nurul Mustafa. Jadi sedikit itu daripada perkenalannya, tapi kita langsung tanya aja kepada Ustadz Harun. Ustadz Harun, baik bekar ya? Alhamdulillah, baik Habib. Antum ini awal pertama kali ketemu Habib Hasan tahun berapa? Itu perkiraan tahun, anak masih kecil pada saat itu, Bib ya. Kecil? Habib Hasan itu pertama dakwah masuk Kampung Kandang itu. Oh, Anak kalau nggak salah masih kelas 4 SD. 4 SD. 4 SD. Kemudian mulai ikut-ikut ngaji dah tuh. Pertama-tama itu Nurul Mustafa malam minggu, bukan? Kayaknya Habib pertama datang kalau nggak salah itu mulai dari kumpul cuman baca rotib doang dah. Baca rotib doang. Dari rumah ke rumah. Nanti anak punya temen gitu. datang. Ntar besok baca rotib di rumah ente ya. Kayaknya kalau nggak salah seperti itu. Malam minggu udah ada belum? Belum ada kayaknya. Oke, itu Masya Allah. Baru sekedar baca rotib, ngumpul-ngumpul majelis gitu, Beb, cerita-cerita. Itu ingatan ente yang waktu itu masih kecil ya? Nah. Oke, terus akhirnya tuh berapa lama itu? Itu lumayan lama juga, Bib. Akhirnya mulailah pengajian malam minggu tuh. Terus ada ketertarikan ke pesantren dari mana? Itu sebenarnya arahan dari Habibana. Anak pesantren sampai saat ini sebenarnya arahan dari Habibana, berkat Habibana dah. Jadi sebenarnya nggak pengen pesantren tuh, Bib. Awalnya nggak ada? Nggak ada yang pengen pesantren, nggak ada. Apa awalnya pengen? Waktu itu Habibana, anak punya abah ya orang tua. Itu kadang-kadang sering minta doa sama kiai, sama baib. Ya kan waktu itu Habibana sering main di Kampung Kandang kan. Dikenalin sama temen-temennya sama Habibana ada. Nah, kadang-kadang ada urusan minta doa sama Habibana ada tuh. Nah, singkat cerita, Habibana datang ke rumah nih, Bib. Iya, terus? Datang ke rumah bertamu, ya anak kayak layaknya anak kecil dah. Cuman tahu itu Habib. Tahu itu Habibana tahu. Ngobrol panjang lebar, tiba-tiba anak dipanggil. Habib di bangku, anak di bawah nih. Tal sini. Tiba-tiba langsung suruh gini, ente mondok aja. Kalau nggak mondok, ente bandel.
ente jangan begini dalam hati anak kok Habib kok tahu semua nih. Oh, yang disebutin sama Iya, dalam hati anak tuh itu kok tahu semua nih. Jangan begini. Anak diam. Nggak banyak ngomong, cuman iya Bib. Nah, kelar nih Habib pulang. Anak ngelihat umi anak kayaknya harapan besar tuh pengen tuh Bib. Kalau salah satu anaknya ini ada di pesantren. Oh gitu. Cuman kayaknya nggak ngungkapin pengen pesantren aja Darun. Itu nggak ngungkapin. Cuman lihat dari air matanya, lihat pengen banget gitu Bib. Padahal pada saat itu anak udah cari sekolah. Ke sana ke sini cari sama teman-teman. Maksudnya mau masuk apa? Mau sekolah umum, SMP, SMA. SMA. Mau masuk SMA. Masuk SMA. Terus Mau sekolah umum, masuk SMA udah cari ke sana, tiba-tiba pesantren. Dengan berhati anda ngelihat orang tua kayak begitu, ya udah dah anak ikutin dah. Akhirnya anak punya abah manggil begini. Ya udah nanti berangkat sama Habib aja yang nganterin. Habib ngomong gitu tuh. Ya udah siap, Beb. Cuman pas mau berangkat tuh anak punya orang tua emang udah sakit-sakitan, Beb. Udah komplikasi dah tuh. Abah nih. Abah. Terus? Waktu itu mau berangkat nih, udah selamatan. Udah nelpon Habib Hasan, kagak jadi paginya. Kenapa? Sakit. 2 kali begitu nggak enak mungkin Abah kan udah mau berangkat nggak jadi. Mungkin Habib kan sibuk, kita nggak tahu kan, udah ngatur waktu, akhirnya nggak jadi. Akhirnya udah dah berangkat aja Run. Akhirnya kita berangkat tuh sama teman-teman Abah dah tuh. Ke Bangil? Ke Bangil. Oh langsung ke Bangil? Yang penting Abah ngabarin ke Habib, anak udah di pesantren. Oh gitu. Tahun berapa tuh? Itu masuk karena tahun 2003-2004. 2003-2004. Ada rombongan dari... Belum ikut rombongan. Pada saat itu dianterin sama abahnya Bang Yudi itu, Haji Saleh. Orang-orang situ dah tuh teman-teman Abah. Berarti Yudi duluan? Bang Yudi duluan. Bongkeng duluan? Duluan. Nama Ustadz Oji, Ustadz Rizik. Itu juga dikabarin Habib Hasan tuh. Ente pesantren aja sono di Bangil. Ada si Fahrul. Ustadz Fahrul. Duluan dia. Oke, terus? Nah, anak berangkat dah tuh. Sampai di pesantren, ya anak jalan apa? Sebenarnya nggak betah. Nangis mulu. 1 minggu, nangis mulu. Sampai orang tua kalau nelpon tuh, Beb, bawanya kayaknya si Arun nggak betah nih, nangis mulu. Dapat seminggu orang tua anak Tufi. Oh, yang laki. Padahal anak mah baru mau mulai betah nih, Beb nih. Tiba-tiba anak dipanggil sama Abuya, dirusuh masuk kantor, dikasih syahi, dinasihatin sama sosmed. Anak nggak tahu maksudnya apaan ini. Tiba-tiba kok anak disuruh pulang. Padahal anak baru mau betah gitu, Bib. 1 minggu nangis mulu ditelepon, ya kan? Akhirnya baru mau betah, tiba-tiba suruh pulang. Berangkatlah anak pulang sama Bang Yudi itu. Sampai di depan rumah, anaknya bendera kuning. Oh, nggak dikasih tahu dulu? Nggak dikasih tahu. Tiba-tiba abang anak datang langsung meluk anak. Anda lihat apa udah nggak ada, nangis dana tuh. Naik pesawat berarti ya? Naik pesawat. Itu pesawat juga sempat tertunda, jadi nggak sempat ngelihat jenazah terakhir. Karena nungguin, karena tertunda. Jadi Umi ngambil keputusan ya udah, kuburin aja dah, makamin aja udah. Kan nuntutin, malam mana masih nangis, Bib. Ana udah nggak niat mau pesantren. Udah nggak niat mau pesantren. Tiba-tiba Habib datang, takziah. Habibana? Habib Hasan, terus? Habibana datang takziah. Datang, tiba-tiba di kamar masih nangis sana. Nggak lama anak nyampe, malam itu Habib nyampe setengah jamnya. Itu di hati udah malas, udah pesantren. Anak menyangka nih, gara-gara pesantren orang tua meninggal. Sampai begitu bahasa asar ya. Nah, kita masih kecil kan ya. Akhirnya kata Habibana bilang itu, dinasihatin yang sabar, terusin pesantren. Itu kalimat dari Habibana tuh. Akhirnya tenang, berangkat lagi anak setelah seminggu. Dapat pesantren, di anak jalanin tuh susah senengnya pesantren tuh, Bib. Sampai akhirnya anak lulus. Apa sih susah senengnya pesantren? Apa yang ente rasain? Biar orang juga tahu nih kalau mau pesantren tuh harus begitu. Ya sebenarnya sama sih kehidupan pesantren, Bib. Ada senang ada nggak senengnya. Apa tuh? Cuman kan poinnya ketika kita senang ya alhamdulillah. Ketika mendapatkan sesuatu yang mungkin lagi nggak enak di hati kita, ya sabar. Poinnya di situ. Makanya Habibana kan anak semenjak pesantren, Bib, ngikut Nurul Mustafa ini cuman sekedar hadir sebagai jamaah aja. Semenjak pesantren? Jadi dari awalnya di pesantren sama Habib tuh, Bib, anak cuman 2 nemuin Habib. Mau berangkat ke pesantren, pulang dari pesantren. Pokoknya kalau pulang nemuin Habib, setelah itu anak ngayang kemana nggak tahu dah. Cari pengalaman sama teman-teman pesantren dah. Nanti mau berangkat ke pesantren, ngadep lagi sama Habib. Ya udah, Habibana cuma bilang apa? Yang sabar kalau pesantren. Yang sabar. Intinya kalau mau berangkat pasti dinasihatin. Ya kan? Anak jalanin di pesantren dah tuh. Sampai akhirnya anak lulus, Bib.
Tahun berapa lulus? Tahun 2013 Ana lulus. Dari 2000? Dari 2003. Dari Itu masa 2003. belajar tuh. Oh, 10 tahun. 2003 sampai 2013 masa belajar. Nah, kemudian masa khidmah kita dikirim ke Kalimantan pada saat itu. Oh, sempat dikirim ke Kalimantan. Sempat, karena ada metode mursal kan, Bib. Sebelum kita lulus, kita dikirim dulu ke daerah yang sudah ditentukan oleh pesantren. Kita buat ngabdi tuh. Kayak PPL gitu, belajar, praktek mengajar. Ketepatan Ana dapetnya di Kalimantan tuh. Di pesantren Pontianak. juga? Pesantren juga. Pesantren siapa tuh? Tempatnya alumni, Kiai Yahya Zaini. Tempatnya alumni. Terus? Nah, udah lama, Ana pengen berhenti tuh, Berapa Bib. lama di situ? Di situ 1 tahun. Setahun. Terus? 1 tahun. Nah, itu tempatnya Ali juga waktu itu pernah Ana bawa ke situ. Hewan Ali tuh, anak Hasan. Terus? Jadi Ana pengen berhenti nih, Bib nih. Udah dapat berapa tahun? Ana mondok udah hampir 15 tahun. Masa ngabdi, Ana udah selesaikan S1, kemudian masa pesantren udah selesaikan, masa khidmah Ana selesaikan. Ana udah izin nih, Bib. Sama Abu Yabib Zen. Semua udah datengin, guru-guru udah datengin. Ana izin. Ana rapiin semua. Ana pengen ngadep ke Habib Hasan. Pengen ketemu nih, Bib, pengen laporan lah. Selama ini kan laporannya kalau pulang pesantren, datang minta doa, udah kelar. Dan pada saat itu Ana nemuin Habib Hasan ya boleh dibilang susah. Karena kita ngikut sama anak-anak biasa dah semua. Pada saat itu Ana datang ke istana, sekali nggak ketemu. Datang, Habib istirahat. Kita izin dulu, pamit sama yang jaga depan dah. Sampai 4 kali saya ingat Ana tuh, Bib. Tiba-tiba Ana dicondet, Bib. Ada telepon masuk Haji Yoyo. Haji Yoyo nelpon, "Run, di mana? Ini siapa?" "Bang Haji." "Bang Haji siapa?" "Haji Yoyo." Habib mau ngomong nih." "Habib mana?" "Habib Hasan." Itu girangnya minta ampun, Bib. Oh iya. Girangnya minta ampun dah. Ya namanya kan kita pengen ketemu. Siapa sih yang nggak pengen deket sama Habib Hasan kan itu, Bib. Iya. Tiba-tiba Habib nelpon nih. Ke telepon kita kan girang minta ampun, Bib. Ya kan? Girang banget. "Harun di mana?" Dicondet pada situ Habib. "Kesini, cepetan." Habib tunggu. Itu anak naik motor, Bib. Nggak ada rem kali, Bib. Saking girangnya tuh, Bib. Saking girangnya anak nggak ada rem sampai anak malam-malam tuh di istana. Datang, memang kebetulan, memang punya hajat 4 hari mau ketemu nggak ketemu-temu. Ya kan, ada pengen anak omongin. Cuman nggak ketemu-temu, tiba-tiba Habib nelpon, kan girang banget, Bib. Ya kan? Bersambut namanya kayak gitu kan. Nyampe di sana ada Jiyoyo kalau nggak salah tuh. Lainnya Ana lupa siapa gitu kan. "Harum, apa kabar?" "Baik, alhamdulillah, Bib." Yang ente mau sampein apa sebenarnya? Yang Ana sampaikan sebenarnya 2 poin, Bib. Yang pertama, Ana udah selesai semua. Artinya Ana udah berhenti. Yang kedua, Ana pengen nikah. Tadinya tuh itu. Ya kan? Tapi sudah sempat disampaikan? Belum sempet ngomong ini. Ana baru dia di hati doang nih. Ya kan, tiba-tiba Bang Harum, baik, alhamdulillah. Sekarang gimana di pondok? Nah, Habib nanya gitu tuh. Ana kebutuhan ngomong. Alhamdulillah, Bib. Harun udah selesai semua. S1 udah Harun selesaiin. Pesantren juga udah Harun selesaiin. Kemarin juga Harun izin. Oh, Habib doang nih, Bib. Langsung bilang gimana? "Tadi ada anak Habib di sini, Ali. Kenal nggak?" Ya terus terang Ana nggak kenal, Bib. Karena pada saat itu Ana ke Nurul Mustafa ya sekedar jamaah aja udah. Cuman ketemu Habib tadi Ana bilang mau berangkat, mau kembali dari pesantren kan gitu. Nggak kenal, Bib. Ana taunya anak Habib 1 tadinya. Ana nggak tahu udah banyak rupanya. Udah lama nggak tahu khobar. Taunya ikut majelis. Nggak taunya anak Habib udah banyak. Ana nggak tahu. Ya kan? Nyampe tadi ada anak Ali, si anak-anak Habib sini namanya Ali nungguin. Cuman udah tidur di belakang di kamarnya Umi. Gitu tuh. Oh, udah tidur. Ngobrol-ngobrol terus Harun gini. Ali, Habib minta tolong nih. Habib pengen taruh Ali ini di Dalwa. Habib minta tolong nih. 2 tahun urusin dia. Ajarin nahwu shorof, ajarin bahasa Arab. Dia mau Habib berangkatin ke Hadramut. Ya Ana namanya guru minta tolong gimana, Habib? Jadi masuk lagi ente? Ya cuman sama taatan, iya nggak ngomong Ana. Terus jangan kawin dulu. Padahal mau ngomong itu, Habib. Yang pertama ngomong mau berhenti, yang kedua mau kawin, jangan kawin dulu. Ana nggak ngomong. Ana mau enggak, udah diem aja dah. Iya, Bib. Ngobrol lama malam. Tiba-tiba Ana diajak sahur ke rumah Habib. Yang di Tanah Baru, ya, Bib. Nah, itu belum tahu Ana Habib punya rumah itu, nggak tahu Ana. Ana baru nanya Nas, "Oh, ini rumah Habib," bilang itu kan. Akhirnya kenalan dari situ nama Ali. Besoknya kebetulan Bib itu malam, besok Ana mau berangkat ke Pontianak.
Oke. Karena kan sebelumnya kan sempat mursal di Pontianak tuh, ngabdi di situ. Ya kan? Cuman masa-masa liburan, kiai yang di sana telepon anak, kalau kosong kesini Run. Bantuin sini lagi. Kebetulan Ramadan anak pengen ke sana dah. Udah dibeliin tiket dari sana, Beb. Udah tinggal berangkat. Tinggal berangkat. Paginya anak berangkat. Ente ajak Ali. Tiba-tiba Arun besok ke sana. Ya udah ajak kali. Tiketnya udah beli, Beb. Udah ganti. Nih, tiketnya beliin baru lagi Nal. Bang Jenal tuh disuruh beliin tuh. Berangkatlah di sono. Sampai sono udah kita sama Ali tuh. Anak pengen tahu karakternya anaknya Habib gimana. Anak belum tahu, Habib. Nah, namanya dididikin anak Habaib. Tahu sendiri dah gimana ya kan, ya kan. Anak pengen tahu karakternya Habib Ali nih kan. Nyampe sono dapat 2 hari dia berantem anaknya Mudir. Anaknya Mudir, anak Mudir mukanya ditendang. Oh, pala anak pusing dalam hatinya nih. Tuh anak Mudir anaknya badannya gede. Ketika anak lihat ditendang tuh nggak tahu masalah apa. Tadi lagi main berdua, tiba-tiba berantem. Akhirnya langsung yang anaknya Mudir anak peluk kan. Anak takut dia nganin Ali kan. Badannya dia gede kan. Dia udah mau berdiri aja, Wib. Anak peluk, udah akhirnya nabain dah tuh. Akhirnya baik dah tuh. Anak 1 bulan dah segitu sama Ali di situ. Oh, sebulan doang. Bulan. Terus habis dari itu Balik. Nah, habis bulan Ramadan masuk ke pesantren. Ali anak pesantren itu. ente jadi balik lagi ke pesantren. Balik lagi ke pesantren. Padahal tadi udah berhenti. Ente balik ke pesantren. Pesantren. Makanya nama anak pasti udah nggak ada dicoret sebenarnya. Jatah ngajar nggak ada, tapi ada hikmahnya. Nah, apa tuh hikmahnya? Jadi anak bisa lebih fokus kali. Oh gitu. Jadi nama Mas udah nggak ada kan? Kita balik lagi gitu nggak? Ya iya pasti. Ya namanya Aisyah Ismail kan girang, ada yang bantu lagi kan. Ya kita kembali seperti biasa lagi dah. Cuman Habib Ali pada saat sebenarnya nggak diterima. Hah? Karena kan masih sigor, Bib. Oh, masih Kelas 4. Waktu itu ada ketentuan pesantren minimal kita udah kelas 6. Cuman karena di situ ada yang Habib Ali kalau nggak salah nandepin ke Habib Ali Baharun. Baharun ya udah karena ada ente kan ngurusin, ente perhatiin. Ya udah. Nah tadi Hana bilang hikmahnya sempat dicoret nama anak kan udah nggak ada tuh, Bib. Jadi jadwal anak tuh cuman jadwal tambahan. Iya. Jadi di situ anak bisa banyak fokus ke Ali. Sampai kapan tuh ente fokus dia? Ali ya ada sekitar kan Habib minta 2 tahun, Bib. Iya. Waktu itu anak belum ungkapan tuh anak mau nikah dan sebagainya. Anak tahu ini. Ini kalau model kayak gini kayaknya nggak tahu. Nih udah curiga nih. Nggak mungkin 2 tahun ini manjang ini. Ya kan ya alhamdulillah anak curhat sama orang tua walaupun menurut anak ya pendidikan orang dulu kan nggak tinggi, Bib ya. Tapi ketika memberikan nasihat menurut anak pas banget gitu kan. Sampai orang tua bilang ya udah yang Arun udah mulai selesaikan baik-baik. Karena anak tahu nih bakalan lama. Anak bilang sama tuh perempuan bahwasanya udah yang udah anak selesai mulai, anak selesaikan baik-baik. Artinya udah jangan berharap. Udah kelar dah tuh urusan tuh, Bib. Mana fokus di Ali dah tuh. 3 tahun, bener kan 2 tahun lewat, 3 tahun akhirnya kan. Akhirnya mau masuk tahun keempat, Ali baru berhenti. Hadramut. Anak pikir kelar nih, kawin nih. Waktu itu udah sempet dah Habib udah ngomong-ngomong dah tuh. Ntar anak kawin ente sama fulan gitu kan. Diliatin sama Habib nih, sama yang sekarang nih. Diliatin, waktu itu Habib ya, mana coba Ekel, mana fotonya? Dikasih lihat begini mata, anak kan kurang jelas, Bib ya. Anak gini doang. Iya dah, Bib. Padahal kagak lihat anak tuh. Nih, udah. Lu fokus aja urusin si Ali. Ya, Bib. Kelar nih. Bentar lagi. Ali berangkat dikasih kodir. Lah kagak kelar-kelar urusan berarti kan. Ya, urusin. Biar kata di tak ngeliat, merhatiin atau enggak. Ya, anak jalani semaksimal mungkin dah. Perhatiin anak-anak Habib dah. Ya nah, belajar karakter baru lagi nih, model lain lagi nih Ibni Qadir nih. Abdul Qadir. Ya kan, itu juga Bang. Abdul Qadir tambah lagi kan anak antum tuh. Ya Muhammad. Sebelum berangkat tuh. Pak Abdurrahman ya? Muhammad dulu, Bib. Oh, Abdurrahman dulu. Enggak, Muhammad dulu. Oh, Muhammad dulu ya? Muhammad. Ada Abdurrahman dulu, ada Abdurrahman juga, cuman Muhammad datang. Abdul Qadir sama Abdurrahman bareng. Iya, Abdul Qadir sama Abdurrahman bareng. Baru Muhammad. Baru Muhammad, ya. Nah, Muhammad datang tuh kan. 3 bulan ya Muhammad tuh, ya. Iya, 3 bulan. Buat nganim bahasa Arab sebelum berangkat kan. Nah ini di masa dahulu pernah ada kejadian ajib nih Abi Abdurrahman sama Muhammad. Apa itu? Kan waktu udah rapi nih urusan suruh antum pulang. Siapa? Antum suruh pulang kan Muhammad, mau diurus keberangkatan kan. Anak udah sudah rapi dah semuanya. Pakaian kita udah mau siap berangkat. Nih anak-anak anak aja kan, yang 3 orang nih. Si Abdul Qadir, Abdurrahman, sama Sultan.
Maksud tuh. Artinya nganterin Muhammad nih ke bandara. Oh iya iya. Ya kan masa-masa belajar dari 3 bulan nih persiapan, udah bismillah berangkat kan kata antum, udah. Berangkat, udah anak naikin di mobil 3 orang Bib nih. Anak bilang, "Mat, semua udah rapi. Habis Jumat jangan kemana-mana, langsung ke mobil." Ya, siap. Habis Jumat nggak ada, Bib. Itu tiket jam 2 kan, Bib. Anak kelangkang-kelingkung kan, Bib kan? Ya kan? Telat gimana nih? Urusan sama antum nggak beres nih kan gitu kan? Dia anak cari ke sana. Anak minta temu sama teman anak cari pokoknya. Ada di mana? Indomaret. Dalam hati anak, Bib. Anak omelin tuh, Bib tuh. Muhammad, usah punya tanggung jawab ini. Bilang gitu kan. Nanti kalau tiket kita habis bagaimana urusannya repot. Besok kamu mau berangkat. Muhammad diam tuh. Dia ngaku dia salah. Anak naik mobil tuh, Bib. Boleh dibilang nggak pakai rem kali. Itu anak kayak bacot kayak ngomel ibu-ibu gimana sih? Muhammad makanya, Mat. Kalau dibilangin yang ngerti. Bang itu kan. Anak tapi ibu mobil nih, Bib nih. Itu ngebut aja. Anak ngelihat jam 45 menit, Bib, dari start dari pesantren. Ini kemungkinan nggak ini. Kemungkinan nggak nuntutin udah. Anak udah pasnya cuman anak udah berusaha ngebut aja. Muhammad diam nih. Yang lain pun diam belakang. Karena kenapa ngelihat anak bawa mobil gila pokoknya kan. Yang lain diam dah tuh belakang. Akhirnya sampai tiba-tiba anak perjalanan. Oh, kok anak udah ngelihat bandara? Waktu masih setengah jam. Muhammad ngomong begini. Tuh, kan saat sampai anak bilang anak kan jaga image juga ya kan. Ini untung kagak macet. Dalam hati anak kok iya bisa sampai dalam hati anak ya. Akhirnya kan anak lepas anak tungguin tuh. Ini 3 orang nih anak ajak makan dulu nih. Sampai sekiranya Muhammad sampai Jakarta baru anak tinggal kan. Baru yang 3 ngomong, gara-gara Muhammad nih kita naik mobil jadi takut. Terus berangkat dah tuh, Bi. Sampai di bandara kan ini apa namanya? Nggak ada. Iya, sempat nggak ada kan itu. Makanya nunggu anak sempat kaget juga. Antum itu gimana, Ron? Nggak ada, Ron. Mana ini? Antum titipin nggak? Anak titipin, Bi, dalam hati anak. Coba antum cari nomor apa namanya? Nomor pesawatnya. Gitu kan? Di masjid. Ada di masjid. Di masjid. Walhasil. Itu tahun berapa ya? 2 tahun yang lalu ya? 2 tahun yang lalu ya? Ada sekitar 3 tahunan kayaknya, Bib. Oh, 3 tahun. Terus Asad Harun di Dalo itu sampai kapan? Abdul Qadir pandemi ya? Nah, masa pandemi. Kelar nih, Bib, nih masa pandemi. Abdul Qadir kan tetap sama Ana. Akhirnya tinggal di Jagakarsa dah tuh. Sama Abdurrahman. Iya. Tiba-tiba banyak yang mau belajar situ, Bib. Kebetulan orang punya orang tua kan sampingan ada kontrakan tuh, Bib. Ya udah anak tidur situ. Sampai 13 orang. Sampai mau datang lagi. Karena COVID ya. Iya, mungkin orang tua santai pusing, pengen belajar juga. Anak bilang kita bukannya nggak nerima, tempatnya nggak ada lagi. Anak kasihan anak-anak mandinya. Akhirnya anak kadang di rumah tuh kayak pesantren kecil-kecilan, Bib. Jadi anak buat waktu memang kayak pesantren, ntar mereka tidur, ntar anak bangunin, sholat duha. Kebetulan musola samping kan deket, mereka sholat 5 waktu di musola. Yang nggak sholat di musola anak hukum, udah kayak pesantren kecil-kecilan dah. Oh iya, itu cikal bakal pesantren kali. Iya, itu nggak tahu dan makanya di sini anak pikir tuh, itu kadang-kadang kalau anak sambung-sambungkan ada nyambungnya ke situ, Bib. Iya. Jadi kayak udah disuruh udah ente tiba-tiba kita ngurusin kebetulan baru nikah. Jadi istri itu anak suruh, ya udah ente belajar masakin anak-anak. Sampai sekarang pun ketika bangun di pesantren Nurbat Mustafa, yang masakin pertama ya istri. Oh, Masya Allah. Gitu. Itu awal pertama kali Nurul Mustafa, ribat Nurul Mustafa. Ini kita bahas tentang ribat Nurul Mustafa. Awalnya gimana itu terjadi? Masa Covid nih, Bib, belum berlalu. Ya. Tiba-tiba ada pengumuman anak-anak tuh suruh berangkat. Itu simpang siur di pesantren. Suruh berangkat. Nah, sebagian ada yang berangkat, sebagian ada yang enggak. Akhirnya kan antum sempat nanya tuh, ini Abdurrahman gimana nih? Ini kayaknya nggak bisa digabung sama si Qadir. Akhirnya Abdul Qadir di Rubat Nurul Fajri, Abdurrahman anak arahin di Al-Madad. Kan sepi dah rumah tuh, Bib ya. Iya. Ya kan memang Ustaz Jamal nyuruh udah Run ente di sini Run. Dan ente ya dulu Bang, kita masih punya tanggung jawab. Karena apa? Ana masih ngajar di privat-privat orang lumayan juga gitu, Bib kan. Akhirnya tiba-tiba ya udah Ana mutusin. Pas Habibannya udah Run ente di sana Run. Udah Ana berangkat, Bib. Saat itu juga yang Ana privat ngajar-ngajar Ana bilang, Ana nggak bisa ngelanjutin. Hanya punya tugas dari guru, suruh tinggal di Depok. Sebelum jadi pondok pesantren? Udah ada bangunannya, cuma masih kosong dan nggak ada santri. Oke, terus? Ada anaknya Habibana. Siapa? Atos. Baru nyampe. Pokoknya pas pulang lagi di sini. Iya. Karena masa berangkatnya agak lama, sekitar 3 bulanan tuh, Beb ya. Ana Ustadz Muhyiddin.
disuruh nemenin Atos, suruh ngajar ganti-gantian. Oke, sip. Nah, ngatur waktu dah mau Ustadz Muhyiddin dah. Ketika Ustadz Muhyiddin ke Gang Manggis, anak yang ngisi. Nah, di tengah-tengah itu ada santri satu orang mau minta belajar, Bib. Datang tiba-tiba. Sampai sekarang ada santrinya namanya Abdullah. Anak pengen belajar, Ustadz. Dalam hati anak begini. Anak kan baru aja mutusin kegiatan-kegiatan ngajar anak di daerah Jagakarsa, putusin semua kan, Bib ya. Biar anak kan bunda mandir kan. Anak mikir gini, mungkin itu urusan Allah nih. Anak pikir satu aja kalau terima anak urusin bakalan datang yang lain nih. Anak pikir gitu kan. Ya udah ayo belajar. Nah, ini santri dari tadinya cuma datang, akhirnya dia mau tidur di pesantren. Padahal masih sepi tuh, Bib. Belum ada apa-apaan. Anak bilang, udah ente gelar karpet dari situ. Gak apa-apa. Belajar. Akhirnya dia yang bersihin pesantren pelan-pelan. Pertama buka kapan? Akhirnya Habibana suruh buka, Bib. Suruh buka anak. Buka gitu itu awal Agustus. Awal Agustus buka. Itu udah ada semuanya? Belum kosongan. Masih kosong. Tapi udah dibuka. Full buka. Cuman apa namanya, sudah ada ranjang. Itu ya berkat usaha Bang Jamal sama Ustadz Jamal sama Pak Hadi tuh. Bantu untuk ngisi pesantren. Sudah ada ranjang dah intinya. Cuman bawa peralatan-peralatan kantor semua masih kosong dah tuh. Kosong. Terus? Ya kan? Akhirnya kita buka awal Agustus. Dan memang pas kita buka itu pas anak-anak sudah masuk pesantren, masuk sekolah semua. Jadi bukan di tahun ajaran baru. Jadi bukan tahun pertengahan orang pada nyari pesantren, bukan. Atau nyari sekolah, bukan. Orang udah pada daftar pesantren semua. Yang pertama itu kita tahan karena kita ngejar bangunan belakang tuh, kamar mandi sama dapur. Jangan sampai anak ada santri nggak keurusan kamar mandi dapurnya. Sekarang udah rapi? Udah rapi, alhamdulillah. Oke. Udah maksimal jalan dah tuh. Pas kita buka, orang udah pada masuk pesantren. Dan hampir rata-rata yang pindahan itu masuk itu karena pindahan. Dan yang ajibnya ini begini, Bib. Kan satu bertambah tuh kan. Pada saat udah, ini dong apa namanya, sebarin brosur dan sebagainya. Waktu itu anak minta sama Bang Kevin buatin brosur. Ya brosur adanya tetap di situ aja, Bib. Jarang kita kemana-mana, jarang. Cuman ada yang nasihatin namanya begini. Kita ingat terkenang sama Abu Hasan Baharun aja, Bib ya. Yang penting ente ikhlas di dalam, urusin yang di dalam, perhatiin di dalam, nanti Allah yang ngumumin. Ya udah, anak urusin dari 1, 2. Anak pikir kita nggak usah mikirin jaring di luar yang banyak, yang di dalam kita perhatiin, nanti orang bakalan datang diri. Akhirnya satu datang tuh, Bib. 3 bulan ini alhamdulillah udah 16 akhirnya. 16 pada datang lah tuh. Sudah mulai berarti belajar mengajar sudah mulai jalan. Nah, dari awal satu santri tuh, Bib, belajar mengajar ya. Namanya satu santri gimana sih, Bib, ya kan? 2 santri, akhirnya 3 santri tuh. Pas kita buka pendaftaran ada 3 santri. Ya udah, Ana. Apa sih yang ditanamkan di Ma'had Nurul Mustafa? Apa dari awal tentang adab, apa gimana, apa tahfidz, apa sih di Nurul Mustafa ini? Kita programnya sebenarnya mengarah kepada baca kitab, Bib. Mengarah ke baca kitab, program bagaimana anak itu ngerti dalam baca kitab, kemudian juga bahasa Arab. Itu program awal. Program kitab awal. Dan kitab dan bahasa Arab. Kan lagi jamur ya, bukan lagi jamur, lagi banyak nih orang kan ke ini apa namanya? Tahfidz. Ya, itu gimana menurut Ustadz, gimana itu? Apa bagus apa tidak itu? Sebenarnya gini, setiap pesantren pasti punya keunggulan, Bib ya. Keunggulan. Ya kan? Yang diunggulkan di Ma'had Ribat Nurul Mustafa ini apa? Kita kepada baca kitab dan kitab kuning, Bib, yang mengarahnya kitab kuning dan bahasa Arab. Karena kita merujuk kepada pesantren tempat kita belajar dulu, Bib, Darul Lughah. Jadi itu apa namanya? Yang tadi hanya kitab dan kitab kuning dan apa tadi? Bahasa Arab. Bahasa Arab saja, apa memang ada akhlak, adabnya dulu apa gimana? Oh, itu pasti, Bib. Pasti. Itu kan dalam kurikulumnya itu kita mengarah ke begitu. Cuman dalam pendidikannya itu ya tetap adab kita utamakan, Bib. Adab ya. Adab, akhlak mereka, bagaimana sama guru dan sebagainya. Alhamdulillah selama 3 bulan ini kadang-kadang orang tua santri datang, Bib ya. Ya. Datang. Tentunya anak komunikasi sama orang tua santri akan minta gimana nih tipe nih anak. Anak pengen tahu gitu kan, dari orang santri pasti dia lebih tahu. Ada yang bilang anak saya kalau udah permintaan A Ustadz. Kata dia gitu kan. Kalau udah B nggak mau. Alhamdulillah mungkin berkat pesantren, Bib ya. Anak nggak mendapatkan apa yang dikatakan sama orang tuanya. Jadi tuh anak kalau kita bilang A ya udah, walaupun dia pengennya B. Jadi karakternya mulai berubah ya. Berubah, anak dapetin. Ada metode apa untuk merubah karakter orang itu? Jadi
selama ini yang kita pelajarin Bib ya, sebenarnya mengikuti apa yang diajarkan sama guru-guru kita aja sih Bib. Ana nggak jauh. Apa gimana dari kemana-mana. kesehariannya seperti apa sih di Ma'had Nurul Mustafa atau Ribat Nurul Mustafa ini, dari awal bangun tidur sampai tidur lagi gimana tuh? Mereka kan gini Bib, Ana poinnya dengan anak-anak tuh gini Bib. Ketika belajar, Ana sebagai guru di hadapan mereka. Tapi di luar mengajar, Ana sebagai orang tua mereka. Jadi Ana nggak ada pembatas antara mereka, gitu kan. Kemudian ketika Ana bermain sama mereka, kadang-kadang Ana ikut main bola sama mereka, gitu kan. Ya Ana abang dengan mereka. Tapi yang Ana rasakan gitu, mereka itu nyaman. Dan ke dalam kenyamanan itu Ana tekankan, waktunya main bola, waktunya belajar, serius. Dan mereka terapkan itu. Bagus. Makanya yang Ana lihat ini perkembangan anak-anak selama 3 bulan, Bib. Contoh dari bacaan. Kemarin Ana seneng banget ketika Habib Hasan itu nyuruh anak-anak baca, Bib. Malam Jumat. Semua baca? Ya, berapa orang tuh Habib? Habib nggak milih, awal kan Ana suruh pilih tuh. Karena tahu kan mana yang bacanya masih pelatat-pletot, ya kan, Bib, ya. Yang panjang pendeknya masih belum benar. Tiba-tiba tuh Habib Ana langsungnya nyuruh nih, sampingnya. Ana tahu sampingnya tuh bacanya belum, tapi ketika baca pada saat itu jauh banget berubahnya, Bib. Dan itu nilai yang luar biasa buat Ana tuh. Kayaknya berubah banget itu, Bib. Nah, karena terkait masalah kegiatan anak-anak, itu memang 24 jam anak-anak Ana dampingin, Bib. Jadi Ana sempat bilang sama anak-anak, ibarat kata pesantren kan kata Abu Yasan gini, Bib. Ibarat kata ayam yang yang ngeremin telurnya. Kalau ayamnya sering keluar, telurnya nggak jadi. Kan gitu, Bib. Jadinya tembuhuk nanti. Artinya apa? Ya namanya induk ayam keremin, jangan kemana-mana. Seandainya keluar pun hajat penting. Makanya Ana bilang, Ustadz nih sama anak-anak keluar satu hajat mahat. Apa kita beli kitab? Pada situ kan belum ada yang ngerti beli kitab, Bib. Anak keluar. Yang kedua, Ustadz jenguk orang tua. Paling 2 minggu sekali kadang-kadang. Kan? Itu paling Ana bilang. Lainnya, Ustadz insya Allah tetap di pesantren. Jadi dari bangun tidur tuh, Bib. Anak-anak 3:30 udah Ana bangunin. 3:30 subuh? 3:30. Sebelum subuh 1 jam berarti. Nah, terus 3:30 dan Ana bangunin pertama, Ana gebrak dulu tuh, Bib. Langsung bangun nggak? Pasti kan ada yang bangun, ada yang kagak tuh kan. Yang bangun biarin dulu tuh. Ntar dapat 15 menit Ana naik lagi. Nah, nanti terakhirnya itu setengah jam 4 itu baru Ana tutup kunci. Jam 4. Kamar baru tutup kunci dah tuh. Jadi mereka udah wajib keluar. Jadi ada masa waktu sedikit lah dia buat tahajud, sempatan Ana. Dari baca itu kita baca doa fajar. Kemudian sholat jamaah kan wajib tuh, Bib. Mereka Ana terapkan kalau 1 rakaat dia telat, mereka namanya nanti dicatat. Kan Ana sholat selama mereka terus nih. Jadi Ana tahu ketika assalamualaikum mana yang telat, Ana tahu. Ana makanya di samping itu Ana buat papan tulis kaca yang bagus tuh, Bib. Jadi setelah dari masjid Ana tinggal tulis namanya aja. Nanti ketemunya zuhur. Zuhur dia boleh ngapus nama dia setelah dia baca Yasin. Nanti Ana lihat nih anak-anak yang nggak lancar bacanya apa nih? Al-Waqiah, berarti nanti hukumannya Al-Waqiah. Jadi sambil dihukum sebenarnya sambil belajar dia. Gitu. Dia nggak hafal apa nih? Tabarok, dia baca Tabarok. Ana yang nentuin. Si Fulan Yasin nggak hafal. Nah, tulis saya yang tadi baca. Dia boleh menghapus kalau dia sudah baca. Itu berjalan terus? Itu berjalan terus, alhamdulillah. Dan Ana rasakan kegiatan-kegiatan pesantren selama Ana nggak kendor, Bib ya. Ana nggak kendor, itu anak-anak terus kencang. Tapi ketika kita lagi kendor gitu ya, namanya kan mungkin kalau kita capek dan sebagainya gitu kan, Bib, itu anak-anak turun. Itu tergantung pemimpin ya. Nah, makanya pernah ketika itu Ana musyawarah, Bib, sama asatid. Ana kumpul sama asatid teman-teman kan, alhamdulillah pengajar kebanyakan dari Dalwa kan. Ana laporan ke Habibana, Bib, alhamdulillah 3 bulan berjalan. Kemarin kita evaluasi sama asatid dan yang sebagainya bla 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 bla. Kemudian apa jawaban Habibana? Ini pelengkap nih, Bib. Ini pelengkap, luar biasa. Metode terbaik adalah jangan lelah. Ana pikir iya juga. Ana buat macam-macam metode terbaik pun kalau Ana gampang lelah, ya nggak maksimal. Ya kan, Bib ya? Begitu juga sebaliknya. Oke lah kita semangat, tapi tanpa metode yang baik, ya nggak maksimal juga. Metode perlu yang baik, jangan lelah, harus. Makanya kadang-kadang Ana kalau lagi ya jenuh, capek, Ana ingat perkataan Habib, jangan lelah.
semangat lagi, Yakin semangat ya, lagi. harus yakin ya. Iya gitu, Yakin, Bib. jangan lelah. Itu luar biasa tuh. Omongan Habib Yakinkan, sedikit. Jangan lelah. Jangan pada lelah. Ya. Terus Omongan Habib sedikit, tapi wah luar biasa banget. sedikit tuh omongan jangan lelah. Jangan lelah tuh. Sedikit bang. Terus saat bangun tidur. Bangun tidur. Mereka subuh memang anak yang ngontrol langsung, Bib. Subuh belajar sama anak langsung. Dan memang anak targetin di awal itu, Bib. 3 bulan di awal, nih anak-anak harus bisa yang menjadi adat masyarakat. Apa tuh seperti? Seperti dia pimpin tahlil lah. Terus? Ya kan? Bacaan Quran dari yang surat-surat pendek, bener panjang pendeknya, tajwidnya. Ini kan yang dilihat minimal, Bib. Oke. Kadang-kadang kita mentok ke atas, ininya nggak diperhatiin. Ya. Ya kan? Nggak tahu emang gimana sih nggak bisa. Nah, itu anak 3 bulan targetkan mereka itu. Seperti wirid setelah sholat. Ya kan? Dia harus bisa mimpin sholat dari awal sampai akhir bagaimana. Itu anak tekankan tuh, Bib. Quran anak tekankan dulu deh tuh. Nah, anak masukin ke program bahasa Arab sedikit-sedikit. Oh, udah bahasa Arab di situ ya? Sudah, alhamdulillah berjalan. Semua anak-anak pakai bahasa Arab, metakel ambil Arab ya? Memang kan ini pesantren masih baru, Bib ya. Kita maksimal belajar itu 4 bulanan lah. Baru 4 bulan? Nah, jadi saat ini anak baru ngisi, Bib. Mereka anak isi tiap hari, bagaimana kosakatanya, kemudian ibarat qasirohnya, keseharian bahasa yang sering dipakai di pesantren. Nah, sekarang dapat mungkin 2 minggu ini, anak berpikir mereka kalau sama anak mulai bahasa Arab, sama asatid mulai bahasa Arab sedikit-sedikit udah bisa gitu kan, izin, kemudian minta ini, semua bisa dipakai bahasa Arab. Cuman yang jadi PR anak, bagaimana membangun lingkungan bahasa Arab antar mereka. Ya, biah jadinya. Nah, anak kan nggak cukup diam, makanya kita nih sebagai pemimpin ya jangan diam, harus inovasi terus kan, Bib. Anak telepon teman anak sharing sama teman anak, sampai lah akhirnya anak dapat metode jasus. Anak perkembangan luar biasa ini. Jadi pakai jasus. Nah, jadi tapi yang berbahaya sebenarnya metode jasus ini nanti akan jadi permusuhan, Bib, antara mereka. Biasanya gitu. Tapi sebelum itu anak edukasi dulu sama anak. Anak jelaskan maksud dan tujuannya kenapa Ustadz adakan ini begini loh. Jasus itu kayak cepu ya berarti ya? Iya, kayak cepu. Dia pencatat gitu, Bib. Catat. Jadi kalau nggak usah Arab, catat. Cuman metodenya udah anak jelasin. Ini anak bagaimana kita catat yang sudah dia ketahui dia bisa, tapi dia nggak berbicara. Anak edukasi dulu sama anak tuh, Bib tuh. Supaya mereka nggak salah paham. Artinya anak motivasi bahwasanya adanya ini nih sebenarnya ketika kita dicatat, jangan kesal sama orang nyatet, saya bilang gitu kan. Seharusnya bersyukur. Ini adalah teguran supaya kita lebih baik. Jadi itu kita kasih pemahaman dulu gitu, Bib. Itu kurikulum bahasa Arab. Ini yang membuat anak-anak itu menjadi berubah karakternya. Sekarang kan zaman sekarang ini pengennya anak-anak kita ini di luar supaya anak-anak ini berkarakter dengan akhlak yang baik. Apa metode Ustadz untuk merubah karakter anak-anak yang tadinya masuk ke pesantren itu yang tadi kalau mau AA itu apa metodenya? Cara apa? Seperti apa? Ikut aja bagaimana? Kalau Anda lihat, Bib ya, kita kan program ngikutin apa yang sudah ada di Dalwa, Bib ya. Mungkin karena kegiatan keseharian dia dengan keagamaan, Bib ya. Jadi lentur. Baca Quran lentur dengan sendirinya. Kalau Anda lihat, kalau metode secara langsung kayaknya nggak ada. Begini. Jadi bisa jadi menjadi unggulan buat pondok pesantren Ribat Nurul Mustafa ini adalah merubah karakter ya. Itu pun dengan keseharian. Metodenya dengan keseharian yang memang dibawakan oleh ajdad, oleh guru-guru kita terdahulu. Kita ngikutin itu aja. Ya, seperti pembacaan ratib al-atas, bacaan wirid al-adidul latif, kemudian hizib bahar mungkin yang dibaca, waqiah sore hari, kemudian bangun tidur di malam hari, kemudian kisah-kisah habaib juga mungkin ya. Terus ada kegiatan muhadarahnya. Kegiatan itu yang setiap hari terus berkesinambungan menjadikan karakter anak murid menjadi berubah dengan sendirinya tuh yang Anda rasain. Itu boleh juga ditonjolkan bahwa tidak hanya sekedar mendidik orang berpikiran menjadi hafid, akan tetapi juga membangun karakter yang baik, berakhlakul karimah, begitu ya. Tapi buat apa kalau misalnya kita anak-anak kita pintar hafid Quran, kemudian bisa baca Quran, tapi akhlaknya nggak bagus. Iya. Tapi mudah-mudahan sih di Nurul Mustafa, Masjid Nurul Mustafa atau pondok pesantren Nurul Mustafa ini dua-duanya berjalan gabung ya, akhlaknya baik, adabnya baik, ilmunya baik. Kalau dari keilmuan yang ditonjolkan bahasa Arab dan logo bahasa Arab dan
Apa? Kitab kuning tadi Kitab bahasa kuning. Arab. Nah, dan juga akhlak-akhlak. Oh gitu ya berarti Ustaz ya. Nah. Ini udah mulai dibuka ya? Udah ada Pendaftaran pembukaan? sudah mulai dibuka. Terus udah ada pendaftar lagi berapa orang lagi? Alhamdulillah sekarang sudah hampir masuk mau 16 orang lebih kayaknya, Bib. 16 orang lebih. Untuk pendaftaran tahun ajaran baru nanti nih. Oh dari yang lama 16 tambah 16 gitu. Jadi hampir Dan 30-an. kita nerima juga terbatas cuma 48. Oh berarti benar-benar kelihatan ya. Nah, jadi sebenarnya terdidik ya. suatu keberuntungan, Bib ya. Kita pengalaman di pesantren kan gitu, Bib ya. Ketika jumlahnya itu nggak banyak, ya kan mereka akan lebih terkontrol. Inilah yang Searun lihat. Kenapa anak-anak ini dalam masa 3 bulan itu perkembangannya itu bagus. Dan ini yang ngomong juga asatid. Iya. Karena asatid kan ngajar nggak cuma di sini aja, Bib. Ya, banyak. Dia ngajar Jadi, banyak. Artinya sudah ada perbandingan dia. Ini anak-anak cepat. Pondok pesantren itu lebih bagus ya. Ini yang cepat. Karena kenapa Anda lihat jumlah yang sedikit dan bisa dikontrol. Anda perhatiin. Jadi mungkin antum-antum semuanya jangan ragu lagi kalau punya anak di di rumah bingung mau cari pesantren, bisa datang ke pesantren Nurul Mustafa, Ribat Nurul Mustafa di Cilodong saja. Cilodong. Udah mulai buka? Sudah mulai buka. Oh, sudah mulai buka. Itu apa namanya? Kalau orang mau datang gimana sih prosedurnya? Kalau orang mau datang, mau daftar anak, mau bawa daftar anak ke tempat. Jadi kalau memang seumpama ada niat untuk memondokkan anaknya di Ribat Mustafa, mungkin bisa WA Al Fakir juga, Bib. Di berapa? Dikasih waktu, Di nomor berapa? 0857 3220 9220. Lagi, Sat. 0857 3220 9220. Coba dicatat, Sat. Di situ catat biar nanti ada di ininya berapa? 0857 3220 9220. Itu dari ada batasan umur nggak di situ? Kita ngambil programnya itu untuk tingkat SLTA dan SLTP. SLTA dan SLTP dan SLTA ya. Dan hampir rata-rata kan yang masuk kan kelas 1 SMP ataupun 1 SMA. Oh gitu. Iya. Kelas 1 SMP dan 1 SMA dari situ. Itu kayak metode pembayarannya seperti apa? Kita metode pembayaran memang kan pasti yang namanya pesantren ada uang pangkal kan, Bib ya. Iya. Cuman kita memberikan keringanan buat mereka yang ingin mondokin anaknya tapi belum ada kemampuan di nominal, gitu kan, kita bisa metode penyicilan, Bib. Ada penyicilan juga. Makanya untuk lebih lengkapnya bisa nanti datang atau WhatsApp ke 0857 3220 9220. Insya Allah terjamin anak antum, karena salah satu anak saya Abdurrahman juga di masjid atau di pondok pesantren Nurul Mustafa. Perubahannya juga dahsyat ya. Alhamdulillah. Banyak perubahannya di situ. Insya Allah. Dan antum semuanya rugi kalau nggak datangin, karena memang sih sangat terbatas ya. Sangat terbatas. Makanya eksklusif ini jadinya, Bib. Jadi pondok pesantren Nurul Mustafa ini sangat eksklusif. Hanya menerima 48 santri saja. Sekarang sudah mau hampir 32 udah. Hampir 32. Nah, itu sebenarnya dengan santri yang sedikit itu sebenarnya mempunyai poin plus peluang, ya. Punya ruang juga manfaat. Khusus untuk mendidik anak itu lebih banyak lagi. Jadi guru itu lebih banyak lagi. Jadi antum-antum semuanya yang di daerah mana saja pokoknya nih yang melihat ini, mau di daerah Kalimantan apapun daerahnya, ahlan wa sahlan bisa datang ke Nurul Mustafa atau bisa menghubungi tadi Ustadz Harun Ar-Rasyid di 0857 3220 9220. Jangan takut, insya Allah semuanya baik silsilah ilmunya nyambung kepada Rasulullah SAW, silsilah nasabnya juga nyambung kepada Rasulullah SAW. Ustadz Harun satu alma mater dengan saya di Darul Lugha wa Dakwah, yaitu Abuya Al-Ustadz Hasan bin Ahmad Baharun. Alhamdulillah. Terakhir saat kesan dan pesan antum nih ketika antum diamanahkan oleh Habib Hasan bin Ja'far Segal untuk memanage, mengetuai daripada pondok pesantren Ribat Nurul Mustafa. Apa saat kira-kira? Sebenarnya, Bib ya, ketika Habib anak nyuruh seperti ini, anak pikir anak seperti kayak di Dalwa, Bib. Artinya yang ngurus biasa. Sampai sekarang pun anak merasa seperti itu. Makanya ketika anak minta, ya terserah ente, Run. Anak minta pendapat Habib Hasan, terserah ente, Run. Dalam hati anak, kok semuanya diserahin ke anak? Jadi bahasa kasarnya disuruh pemimpin langsung dah. Padahal di hati masih merasa anak ya kayak biasa kayak dulu. Ngurus aja gitu ya, kita bantu ngurus aja.
Nah, yang paling benar-benar terkesan dari Ana, Bib, Ana sebenarnya cuma menjalankan ini dari apa yang Ana dapat di pesantren. Kalau dibilang belum pantas ya belum pantas sebenarnya, Bib, kan ya. Cuman Ana yakin berkat husnuzon daripada Habib Hasan, Ana bisa. Ini karena husnuzon Habib Hasan nyerahin ke Ana nih. Ya. Bukan karena kemampuan kita, bukan. Tapi karena husnuzonnya Habibana ke kita, Ana yakin pasti bisa. Dan itu mulai terbukti ya. Nah, itu mulai terbukti. Baru beberapa bulan ini udah mulai banyak perubahan-perubahan di ada. Jadi Ana mah di dalamnya aja cuma menjalankan ya apa yang Ana bisa, apa yang Ana dapat menjalankan. Karena Ana Habibana pengen begini nih, Run ntar pengen begini. Ana kan mikirin, Bib. Gimana caranya biar terlaksana apa yang Habib pengenin. Apa sih yang Habib pengenin tuh kedepannya buat Nurul Mustafa? Ya jelas seperti anak-anak nanti ini kalau bisa abis lebaran dia harus bisa bahasa Arab sudah. Makanya dari sekarang kan udah kejar, Bib. Ana mikirkan bagaimana anak caranya nih. Misalnya hal yang ringan, Bib, belum lama kemarin. Run, anak-anak mulai baca Wirudul Latif. Tadi kekosongan, Bib, nggak ada yang ngerti. Pelan-pelan anak tuntun. Akhirnya sekarang anak lepas satu udah bisa. Gantian mimpinnya enak, gantian besok yang mimpin ente. Jadi enaknya sedikit itu anak bisa putar yang mimpin, Bib. Jadi mental mereka itu terlatih. Gitu. Oke, terus kedepannya Nurul Mustafa ini ada nggak hubungan internasionalnya sih? Ya memang kadang-kadang ketika orang itu mendaftarkan ke pesantren, Bib, ada sebagian mereka itu yang bertanya, nanti biasanya kalau habis ini kemana? Dan Habib Hasan juga udah ngomong gitu. Kadang gini, kalau kita semuanya itu udah kita keluarkan seperti ijazah umum kita ada, ijazah pesantren ada, tapi kita kembalikan lagi ke orang tua. Tapi kita di sini hanya sebatas mengarahkan supaya anak itu jenjangnya itu nyambung gitu, Bib. Yang pertama kita arahkan ke dalwa. Kenapa ke dalwa? Karena metodenya sama, manhajnya sama, hanya saja pelajarannya lebih tinggi. Jadi mereka bisa lompatannya itu enak gitu, Bib. Yang kedua nanti kalau memang anaknya ini berprestasi, ya kan kita majukan ke Habibana kan, bisa kemungkinan langsung kita lempar ke Sewun. Karena pesantren ini kan memang cabang juga dari Sewun Hadramut, Bib. Oke, Hadramut ya. Nah, jadi jelas ya istilahnya nggak terputus sampai terus kita arahkan gitu, Bib. Apa sih ketika antum dari awal ya hampir 15 tahun sampai sekarang sudah benar-benar di Nurul Mustafa, dari Nurul Mustafa, kejadian apa tuh di 15 tahun itu yang tidak pernah terlupakan oleh antum tuh? Mulai mengurus anak-anak, dua-duanya di Nurul Mustafa dan juga di Sono Darul Dakwah. Kejadian yang memang nggak terlupakan sama anak, Bib ya. Dalam mengurus anak, namanya kan antum mengurus anak untuk merubah karakternya, untuk itu kan pasti ada yang nitip dan lain sebagainya. Apa nih? Gimana? Seperti apa? Apa tuh kesannya? Kalau kejadian yang memang terkesan banget di anak, Bib ya. Sebenarnya kalau dibilang capek banget Bib, ngurus anak. Makanya Abu Yamaliki sempat bilang, kalau nggak salah sempat dengar. Sampai sekarang pun ketika beliau waktu masih hidup, beliau senang ngajar anak kecil. Karena apa? Ngelatih kesabaran, Bib. Jadi benar-benar kalau ngurus anak kecil tuh benar-benar sabar, kita kayak ngomong gitu, Bib. Itu yang benar-benar menurut Ana yang menjadi pelajaran banget buat Ana, betul-betul harus sabar. Dan kalimat yang Ana dapat dari Habibana Hasan, ya ketika di Nurul Mustafa pun dimanapun beliau selalu binasihatin yang sabar. Itu aja sebenarnya, yang sabar. Dari awal Ana mondok sampai kemarin pun malam Jumat kan disempatin seperti itu juga, Bib. Waktu itu Habibana lagi ceramah di malam Jumat ya. Malam Jumat, acara maulid biasa malam Jumat. Nggak tahu tuh Habib ceramah kemana, akhirnya nengok ke Ana. Ya kalimat yang paling terpenting buat Ana adalah yang sabar. Dari dulu dibilang gitu. Yang sabar semuanya pemirsa, antum harus sabar. Insya Allah dengan kesabaran itu bisa membuahkan hasil yang baik ya. Jazakallah khair. Terus apa lagi, Sat? Sama satu, Bib ya. Ana punya orang tua, itu kaget sebenarnya, Bib. Kagetnya? Kan waktu Ana disuruh pindah ke Cilodong sama Habib, udah berjalan pesantren, orang tua Ana ajak ke situ. Dan itu baru pertama orang tua ke situ. Ngelihat masjid gede banget, Bib. Ya, ngelihat masjid gede banget, pesantren juga ada.
Dia nangis depan Ana. Dia bilang gimana? Habib Hasan baik banget. Dasarnya kita, apa yang kita beriin ke Habib Hasan, Run? Cuman kebetulan aja ngurus anaknya. Tiba-tiba Harun ini dikasih buat ngurus pesantren. Makanya kata dia, Mama pesan-pesan hati-hati. Harun kan di sini baru, jangan macem-macem. Itu anak kalau ada apa-apa orang tua nasihat luar biasa, Habib. Jangan macem-macem, jalanin yang bener. Itu aja yang pesan tuh. Luar biasa ya, itu masih ada orang tua yang masih nasihatin. Ya mudah-mudahan terus untuk kedepannya program-program antum Nurul Mustafa seperti apa biar pemirsa tahu. Baik para pemirsa, sedikit ngejelasin tentang program pesantren Rubat Nurul Mustafa. Ya sebagaimana tadi udah kalian tahu bahwasanya pesantren Rubat Nurul Mustafa ini pesantren yang berjalan di manhaj salaf, ya, berjalan di tuntunan ajadat daripada Bani Alawi, ya. Nah, yang paling antum ketahui bahwasanya pesantren ini jumlahnya itu sangat terbatas, ya. Kita sangat terbatas dengan jumlah hanya menerima 48 santri saat ini sesuai dengan jumlah kamar dan jumlah ranjang yang disediakan. Artinya kalau kita mengambil makna dari ini suatu yang luar biasa buat mereka yang mendokkan pesantren di tempat seperti ini. Lebih diawasi, lebih diperhatikan, dan insya Allah perkembangan anak juga insya Allah akan lebih cepat karena pengawasan tersebut. Dan program untuk pesantren Rubat Nurul Mustafa, kita mencetak anak itu supaya memiliki akhlak yang karimah, akhlak yang baik, yang taat kepada orang tua, selain bukan hanya memiliki ilmu, tapi dia juga memiliki adab yang lebih diutamakan. Karena adab itu lebih diutamakan dibandingkan ilmu. Oleh karenanya, buat siapapun yang ingin memondokkan pesantren anaknya ke pesantren Rubat Nurul Mustafa, untuk segera mengambil kesempatan, karena kesempatan itu kalau sudah lewat tidak akan terulangi lagi. Mungkin itu aja, Bib. Terima kasih banyak, jazakallah khair. Itu adalah quote dan dari Ustadz Harun bahwa kesempatan kalau sudah lewat nggak bakalan kembali lagi. Tidak akan kembali. Jadi kesempatan kalau sudah cuma lewat, sedikit nih, tidak akan kembali. Mudah-mudahan kita tidak melewati kesempatan baik yang kita dapati ya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat kita. Jadi Ustadz, antum sebenarnya juga jamaah ini ya, jamaah umroh Aceh ya. Tahun berapa tuh? 2017 2018 ya. 2018 ya. Sebelum Covid kayaknya. Ya sebelum Covid ya, berangkat sempat berangkat ya. Dan insya Allah alhamdulillah Aceh udah buka lagi nih. Alhamdulillah. Tanggal 19 besok Anda berangkat bawa jamaah insya Allah 45 jamaah. Ini yang pertama setelah Covid ya? Yang pertama setelah Covid. Ya, dengan 20 hari sekarang, kalau dulu cuma 13 hari itu. Sekarang 20 hari 20 ya? hari. Masa karantina tuh ya? Masa karantina hampir 10 hari, hampir 7 hari. Sisanya di sana. Mudah-mudahan antum bisa berangkat lagi. Amin. Antum semua jamaah di mana berada, kalau mau daftar umroh juga bisa datang ke ABD Store atau Haji Umroh. Atau di sini juga ada yayasan HAC Foundation, di mana semuanya itu membawahi banyak program. Salah satunya yang kita adakan seperti ini adalah media dakwah dari Yayasan HAC Foundation. Yang dari sinilah kita mendapatkan ilmu-ilmu ataupun edukasi, informasi, dan semuanya dari Haba Podcast. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran bagi antum semuanya yang mau bersumbang sih ya, baik materi ataupun apapun itu, bisa follow IG-nya di bawah sini. Ada IG HAC Foundation Indonesia. Atau kalau mau perlu barang-barang ibadah umroh, haji dan lain sebagainya, bisa di ABD Store. Atau juga kalau antum semuanya mau berangkat umroh, bisa di HAC Umroh. Terima kasih dari saya Habib Abdullah bin Ja'far Assegaf dan Ustadz Harun. Mudah-mudahan barokah buat kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.